Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat ProAnis 01. Gunjang ganjing masalah Sirekap sistem rekapitulasi pemilihan umum 2024 masih terus berlanjut. Salah satu dosen dan ahli ITB di bidang rekayasa perangkat lunak, Leonel Lydia, mengungkapkan bahwa Sirekap yang hari ini digunakan oleh KPU sudah kehilangan sejumlah fitur serta filter yang menimbulkan kekacauan data. Edit suara hanya diberlakukan untuk Pilpres, sedangkan Pileg tidak. Leoni juga pernah terlibat dalam pengembangan Sirekap, menjelaskan bahwa dirinya telah membaca sistem Sirekap yang digunakan dalam pemilu 2024. Dalam penelusurannya yang dilakukan, Leoni menjelaskan bahwa ada hal yang lebih penting dan ia memastikan bahwa teknologi pembaca pada Sirekap telah teruji. Leoni pada awalnya menduga ada serangan hacker di luar, namun setelah melakukan penelusuran ternyata tidak ada sistem validasi data terhadap angka. Ini harusnya sebuah fungsi karena setiap hasil dari pembacaan Sirekap mobile akan mengonversi ke data numerik dan dikonversi ke suara-suara masing-masing pasalon, terangnya. Ternyata sudah tidak ada fungsi validasi itu karena fungsi fitur tersebut sangat vital sekali dan kesalahan itu tidak mungkin dilakukan oleh tim sekaliber IPB. Leonel juga menjelaskan bahwa dirinya menerima informasi jika fitur editing untuk KPPS dihilangkan. Biasanya untuk sistem sebesar Sirekap, kata Leoni, kalau sistem mengalami kesalahan dalam membaca data, maka KPPS harus melakukan validasi data melalui fitur edit. Artinya ini adanya perubahan sejak dari program. Warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya bertemu dengan Dr. Leoni, IF87, ahli IT ITB yang sekarang menjadi dosen ya. Mungkin sama dengan Kang Anas, mungkin Mbak Leoni bisa memberikan pendapatnya tentang Sirekap yang sekarang heboh di seluruh jagat maya. Terima kasih Kang Yai. Sebetulnya saya tidak ingin berbicara karena saya pikir Ibu Putri yang sebetulnya adalah kakak kelas saya, baik di S1 maupun S3, itu yang paling berhak berbicara untuk menjelaskan. Nah, tapi untuk menyingkat waktu ya Kang Yai, saya kebetulan sama profesinya dengan Ibu Putri. Saya juga yang wakil rektor itu ya? Iya, yang tim pengembang dari Sirekap. Saya juga dosen, juga pernah terlibat dalam pengembangan sistem. Saya sudah pelajari kronologis dari kontroversi yang terjadi pada Sirekap, khususnya untuk Pilpres. Nah, kalau Mas Anas tadi masih menduga itu berhubungan dengan persoalan pada pembacaan teknis. Kalau saya sudah menelusuri bahwa itu tidak berhubungan dengan kesalahan pembacaan teknis, tetapi ada hal yang lebih penting, esensial. Yang pertama adalah kalau itu kesalahan teknis nggak mungkin, karena alat pembaca itu yang di Sirekap mobile itu teknologinya sudah teruji. Kalaupun ada terjadi kesalahan, harusnya itu perubahannya tetap 1 digit ke 1 digit, misalnya 8 jadi angka 1, bukan berlebihan gitu ya. Kemudian yang kedua, saya pikir tadinya ini memang serangan hacker atau apa gitu ya dari luar. Tapi setelah saya lihat itu tidak ada fitur yang namanya validasi data. Validasi data terhadap angka 300. Itu sebuah fungsi harusnya yang Bu Lena udah ngecek gitu ya? Sudah. Kan itu dari yang lain, bahwa setiap hasil pembacaan dari Sirekap mobile dengan alat itu dia akan mengkonversi ke data numerik dan dikonversi ke suara-suara tersebut, angka-angka untuk setiap elemen data gitu kan. Nah, ternyata itu sudah nggak ada fungsi itu, padahal itu vital sekali dan itu nggak mungkin dilakukan ya oleh tim sekaliber
dari Informatika ITB. Nah, itu ya. Terus yang kedua yang membuat saya ini cukup fatal lagi adalah saya sudah cek juga, katanya fitur editing untuk KPPS yang entry data di TPS itu dihilangkan. Padahal, nah saya coba googling, kayak saya kan bukan tim pengembang, tapi saya coba cari-cari berita. Saya ingat biasanya untuk sistem sebesar itu yang penggunanya banyak, bisa ada namanya sosialisasi. Saya coba googling, ternyata di petunjuk sosialisasi itu, kalau misalnya hasil pembacaan salah, itu nanti si KPPS harus mencek itu, melakukan verifikasi awal terhadap data yang dibaca. Kalau terjadi kesalahan, dia bisa mengedit. Artinya ini ada perubahan sejak dari program. Ya. Leoni menjelaskan pihak ITB memang perancang Sirekap, namun dalam perjalanannya ada perubahan oleh KPU. Salah satunya adalah hilangnya fitur edit langsung oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara atas pembacaan data yang salah oleh Sirekap. Saya baca ternyata KPU membuat prosedur baru bahwa perubahan itu dilakukan oleh KPU dengan kabupaten kota, jelas Leoni. Menurut Leoni, tindakan KPU tersebut telah melanggar informasi keamanan, di mana proses autentikasi data itu tidak dilakukan oleh KPPS. Sedangkan autentikasi tersebut yang mengerti data semestinya hanya boleh dilakukan oleh pihak yang diberi wewenang. Wewenang tersebut tadinya ada di KPPS, namun kenapa langsung ada di kabupaten kota, bahkan bukan kecamatan yang punya C1. Sedangkan yang punya C1 PPS dan PPK itu terjadi terhadap ratusan ribu TPS tambahnya. Terus yang kedua, dan itu sebentar Bu Lenoy, jadi perubahan mengedit itu memang disiapkan oleh programmer si pembuat itu? Nggak tahu saya, karena di sosialisasi itu ada, karena itu fitur penting. Jadi dua ya, yang kedua, pertama filterisasi untuk memvalidasi data agar sesuai dengan jumlah maksimum DPT tidak ada. Dan saya yakin itu bukan kesalahan pembacaan. Yang kedua, dihilangkannya hak bagi KPPS untuk ternyata itu KPU membuat prosedur baru bahwa perubahan itu dilakukan oleh KPU tingkat kabupaten kota, dan itu sudah melanggar keamanan informasi, di mana autentifikasi data itu tidak dilakukan. Autentifikasinya bahwa yang mengentry data itu hanya boleh oleh pihak yang diberi wewenang. Wewenangnya tadi kan ada di KPPS. Kenapa langsung ke kabupaten kota? Bahkan bukan oleh kecamatan yang punya C1, yang punya C1 itu hanya di KPPS dan PPK. Dan katanya itu ratusan ribu TPS. Itu peraturan baru oleh dirubah oleh KPU. Dan edit suara itu lucunya lagi hanya diubah, hanya diberlakukan, dihilangkan hanya untuk pilpres, sedang pileg tidak. Oke, cukup sekian dulu. Ini mantap sekali ini. Kita ketemu dengan Pak Anas, Hairul Anas, dan Bu Leoni, Dr. Leoni. Ini ada sesuatu yang seperti buka kotak Pandora. Kalau udah begitu, ini kan sudah terlanjur semua. Berarti harus dibaca ulang C1-nya dengan sistem, karena nggak mungkin dibukain satu-satu. Udah pakai foto-foto yang asli itu kita baca ulang. Dan yakin C1 manual lebih tidak bisa dijaga integritasnya. Jadi masalah di sini adalah perubahan yang dilakukan oleh KPU menghilangkan fitur edit bagi KPPS dan justru editnya oleh kabupaten kota, lalu menghilangkan filter itu yang membuat data kacau, ya, itu sudah melanggar prinsip keamanan informasi.